Dengan penuh hormat, Gajah Mada memperlihatkan sebuah benda di hadapan Dewi Kasuari berbentuk seperti sebuah tusuk konde dari bahan perak berukir pohon pisang. Sebuah benda hasil karya yang unik dan halus, siapapun di zaman itu akan tahu pasti buah karya para pengrajin dari kota Raja Rakata yang sudah termasyhur di penjuru dunia di zamannya. Hamba ingin menyerahkan benda ini kepada Nyi Ayu, berkata Gajah Mada kepada Dewi Kasuari. Terlihat Dewi Kasuari begitu terperanjat menatap benda di tangan Gajah Mada. Dewi Kasuari tidak langsung mengambil benda itu dari tangan Gajah Mada. Matanya masih terpaku kepada benda berbentuk tusuk konde itu. Dan seperti sebuah untayan manik-manik yang ditarik paksa, pecah seketika berurai. Bibi, hanya itu yang terdengar dari suara Dewi Kasuari yang telah rebah memeluk pelayan tua di sebelahnya. Bibi Ijah, demikian nama panggilan pelayan tua itu, terlihat tengah mengusap-ngusap rambut majikannya itu. Seperti seorang ibu, Bibi Ijah yang telah merawat Dewi Kasuari semenjak kecil itu sepertinya tahu betul apa yang ada dalam perasaan majikannya itu. "Biarkan kami berdua di sini," berkata Bibi Ijah kepada Gajah Mada dengan suara berbisik. Dan Gajah Mada mengerti maksud perkataan Bibi Ijah, maka diserahkan benda itu kepada Bibi Ijah sambil pamit untuk kembali bertugas di gardu penjagaan. Terlihat Gajah Mada sudah berada di pekarangan rumah menuju ke gardu penjagaan. Hati dan perasaan Gajah Mada masih terbawa suasana di atas pendopo kediaman Patih Anggajaya itu. Gajah Mada memahami perasaan Dewi Kasuari saat itu sebagai perasaan seorang wanita yang sangat halus, mengingat kembali kepada sebuah masa yang tidak akan mungkin dapat dilupakannya. "Tolong panggilkan untukku pengawal prajurit itu, Bibi," berkata Dewi Kasuari yang sudah mulai dapat menguasai perasaan hatinya. Maka Bibi Ijah segera bangkit berdiri, turun dari pendopo menuju ke gardu penjagaan. "Nyi Ayu memintamu datang menghadapnya," berkata Bibi Ijah kepada Gajah Mada yang telah berada di gardu penjagaan bersama kawannya. Maka segera terlihat Gajah Mada sudah berjalan bersama Bibi Ijah di pekarangan rumah menuju pendopo rumah di mana Dewi Kasuari sedang duduk menunggu mereka. Ketika mereka naik ke atas pendopo, terlihat Bibi Ijah langsung duduk di sebelah majikannya, sementara Gajah Mada telah bersimpuh penuh hormat di hadapan Dewi Kasuari. Terlihat Gajah Mada menarik napas panjang melihat sebentar kelopak mata Dewi Kasuari yang tebal seperti habis menangis. "Dapatkah kamu ceritakan dari siapa yang memberikan tusuk konde ini kepadamu?" bertanya Dewi Kasuari kepada Gajah Mada. Terlihat Gajah Mada tidak langsung menjawab, hanya menarik napas dalam-dalam kembali. "Lelaki yang meminta hamba menyerahkan benda itu bernama Bango Samparan," berkata Gajah Mada berhenti sebentar sambil mengawasi apakah ada perubahan sikap di wajah Dewi Kasuari manakala dirinya menyebut sebuah nama. Ternyata Dewi Kasuari sudah dapat menduga bahwa benda itu memang milik seorang lelaki yang sangat dikenalnya. Sekilas Gajah Mada melihat sebuah kilatan kegembiraan di mata Dewi Kasuari. "Di mana kamu bertemu dengannya? Apakah ada pesan darinya? Di mana aku dapat menemuinya?" bertanya Dewi Kasuari kepada Gajah Mada. Mendengar pertanyaan yang beruntun itu, Gajah Mada terlihat sedikit tersenyum. "Hamba telah mengenalnya sebagai seorang majikan penguasa Rawa Rontek. Paman Bango Samparan datang bersama putrinya di kota raja ini memang bermaksud bertemu dengan Nyi Ayu," berkata Gajah Mada perlahan. "Dia datang bersama putrinya?"
berkata Dewi Kaswari dengan wajah penuh kegembiraan hati, terlihat dari rona cerah di matanya. Seusia berapa putrinya itu? Berkata dan bertanya kembali Dewi Kaswari. Lebih muda sedikit dari usia hamba saat ini, berkata Gajah Mada. Di mana aku dapat menemui mereka? Berkata Dewi Kaswari seperti tidak sabaran lagi. Paman Bangu Samparan berkata kepadaku, tidak ingin kehadirannya akan mengganggu kehidupan Nyi Ayu. Apa yang dilakukannya datang ke kota Raja Kawali ini hanya untuk mempertemukan putri kandungnya kepada Nyi Ayu. Untuk hal itu, hamba dapat mengaturnya. Berkata Gajah Mada perlahan, berusaha menyusun kata demi kata sambil menilik sikap Dewi Kaswari yang ternyata sesuai dari dugaannya semula. Sangat gembira, terutama ketika disebut seorang putri yang datang bersama Bangu Samparan. Terlihat Dewi Kaswari seperti tengah berpikir, merenung sejenak. Apakah Bibi Ija punya sebuah pemikiran agar aku dapat menemui putriku itu? Berkata Dewi Kaswari kepada Bibi Ija yang selama itu hanya diam mendengarkan. Sementara itu Gajah Mada yang telah mendengar kisah antara Bangu Samparan dan Dewi Kaswari dapat memaklumi ketika Dewi Kaswari seperti ragu manakala menyebut kata putriku. Sebuah kata yang sangat rahasia dan sudah seperti lama dipendam dan dikubur rapat-rapat. Sementara itu Bibi Ija yang juga telah mengetahui rahasia kisah cinta majikannya itu terlihat menarik napas dalam-dalam, berusaha berpikir keras. Terlihat wajah Bibi Ija menjadi cerah dan jernih dengan sebuah sedikit senyuman di bibirnya, sebagai tanda telah menemukan sebuah jalan terang dalam pikirannya. Siapa nama putri Bangu Samparan? Berkata Bibi Ija kepada Gajah Mada. Namanya Andini. Kita dapat membawanya ke sini untuk menghindari kecurigaan orang. Kita dapat menyusupkannya mungkin sebagai seorang pelayan dalam. Apakah Nyi Ayu tidak keberatan dengan buah pikiranku ini? Berkata Bibi Ija sambil menoleh ke arah Dewi Kaswari. Sejenak Dewi Kaswari menatap wajah pelayan tua yang sangat dikasihi dan dipercayainya itu. Tanpa berkata apapun terlihat Dewi Kaswari menganggukkan kepalanya sebagai tanda menyetujui usulan Bibi Ija itu. Seperti untayan benang emas yang disulam di atas tenunan kain sutra, cahaya matahari di atas bumi kota Raja Kawali di saat musim penghujan itu seperti sebuah anugerah kehangatan sejenak diwadahi para penghuni bumi. Dan hari-hari di kediaman Pati Anggajaya menjadi lebih hangat dari sebelumnya semenjak ada kehadiran seorang gadis jelita. Siapa gerangan gadis jelita itu? Ternyata gadis itu tidak lain adalah Andini. Selain Gajah Mada, Bibi Ija dan Dewi Kaswari, tidak ada seorang pun di kediaman Pati Anggajaya yang mengetahui sejati Andini sebenarnya. Mereka hanya mengetahui bahwa Andini adalah anak kemenakan Bibi Ija yang datang ikut bekerja. Siapapun di kediaman Pati Anggajaya tidak mencurigai sedikit pun. Meski kadang melihat sikap yang sangat istimewa kepada Andini, tapi mereka menganggap bahwa sikap istimewa itu lebih cenderung kepada sikap seorang wanita yang tidak dikaruniai seorang anak setelah masa pernikahan mereka yang terhitung cukup lama. Hanya itu dan sebatas itulah persangkaan mereka atas sikap istimewa Dewi Kaswari kepada Andini. Bagaimana sikap Pati Anggajaya terhadap perlakuan istimewa istrinya itu? Sebagaimana orang lain, persangkaannya pun hampir sama, memaklumi perasaan istrinya itu. Namun kehadiran gadis jelita itu telah membuat iri kawan-kawan Gajah Mada, terutama melihat perlakuan khusus yang dapat dibaca oleh siapapun terhadap sikap Andini kepada Gajah Mada. Hari ini kami membuat kudapan getuk manis. Mudah-mudahan kamu menyukainya, berkata Andini yang datang ke gardu penjagaan menemui Gajah Mada. Terima kasih, berkata Gajah Mada kepada Andini sambil menerima pemberian makanan itu. Berkahnya bertugas bersamamu. Selalu ada kiriman cemilan dari dalam,
berkata kawan Gajah Mada ketika Andini telah kembali ke dalam rumah tidak terlihat lagi. Terlihat Gajah Mada tidak berkata apapun, hanya sedikit tersenyum sambil menikmati sejumput getuk manis pemberian Andini itu. Demikianlah hari-hari berlalu di kediaman Patih Anggajaya. Hingga di sebuah siang seorang kawan-kawan Gajah Mada tidak ada di gardu penjagaan. Terlihat Andini telah mendekati Gajah Mada yang tengah sendiri. Ada berita yang kudapat dari Ibunda Dewi Kaswari, sebuah rencana rahasia Patih Anggajaya, berkata Andini kepada Gajah Mada dengan berbisik. Sebuah rencana? Benar, sebuah rencana, berkata Andini yang langsung bercerita tentang sebuah rencana Patih Anggajaya yang didapat dari Dewi Kaswari. Dan malam baru saja berganti manakala terlihat seorang pemuda berjalan keluar dari kediaman Patih Anggajaya. Ketika cahaya oncor di sebuah regol menerangi wajah pemuda itu, terlihatlah jelas wajah pemuda itu tidak lain adalah Gajah Mada. Setelah mendengar penuturan Andini tentang sebuah rencana, tidak harus menunggu besok, malam itu juga Gajah Mada sudah keluar dari kediaman Patih Anggajaya untuk menemui Putu Risang di pondokannya. Pasti ada sebuah berita sangat penting sehingga kamu tidak lagi menunggu pagi, berkata Putu Risang di pondokannya kepada Gajah Mada. Ternyata di pondokannya itu juga hadir Pangeran Jayanegara dan Bango Samparan. Ada sebuah berita yang sangat penting, berkata Gajah Mada membenarkan dugaan Putu Risang. Maka Gajah Mada langsung menuturkan sebuah rencana Patih Anggajaya sebagaimana yang didengarnya dari Andini. Ternyata Patih Anggajaya sudah punya seorang tumbal arang, berkata Gajah Mada dalam penuturannya. Siapakah yang dimaksud sebagai seorang tumbal arang oleh Gajah Mada? Sebagaimana yang dituturkan Gajah Mada kepada Putu Risang, Pangeran Jayanegara dan Bango Samparan. Ternyata Patih Anggajaya telah berhasil menghasut seorang senapati muda bernama Suradilaga, seorang pahlawan Pasundan yang telah banyak berjasa dalam berbagai peperangan. Dengan sebuah kelicikan Patih Anggajaya berhasil memindah tugaskan senapati muda itu ke sebuah tempat yang jauh. Dan dengan kelicikannya pula, senapati muda itu dibakar perasaannya bahwa pemindah tugasannya berkaitan dengan seorang putri Temenggung yang dicintainya. Sengaja Patih Anggajaya membuat berita palsu bahwa Baginda Raja akan melamar gadis putri Temenggung itu untuk putranya Pangeran Citraganda. Patih Anggajaya telah berhasil membakar perasaan Senapati Suradilaga. Baginda Raja Raga Suci tidak ingin pamor kebesaranmu dapat menghalangi kewibawaannya. Itulah sebabnya kamu dikucilkan di tempat jauh, berkata Patih Anggajaya menghasut Senapati Suradilaga. Setelah berhasil membakar perasaan Senapati Suradilaga, Patih yang terkenal kelicikannya itu telah menawarkan sebuah kesepakatan yang membuat Senapati Suradilaga benar-benar terbuai. Apa janji penawaran Patih Anggajaya itu kepada Senapati Suradilaga? Ternyata Patih Anggajaya menawarkan sebuah tahta. Bila mana dirinya dapat membunuh sang raja, maka diaturlah sebuah kesepakatan antara Patih Anggajaya dan Senapati Suradilaga untuk membunuh Raja Raga Suci di saat musim pemburuan di hutan Sindur. Tumbal arang itu pasti akan dihabisi oleh Patih Anggajaya di saat yang tepat, berkata Gajah Mada mengakhiri penuturannya mengenai sebuah rencana jahat Patih Anggajaya. Namun di saat mereka masih membicarakan tentang rencana Patih Anggajaya, muncul Pangeran Citraganda di pondokan mereka. Kamu datang di saat yang tepat, berkata Putu Risang kepada Pangeran Citraganda yang baru datang itu. Entah mengapa, aku rindu kepada kalian, berkata Pangeran Citraganda langsung duduk ngeriung bersama di atas bale-bale. Maka Putu Risang menyampaikan apa yang baru saja didengar dari Gajah Mada kepada Pangeran Citraganda.